Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Ananda Pratama dengan NIM 24131095. Hari ini Senin 10 November tahun 2025, kita akan mengulas 3 pilar utama yang membentuk jati diri Gerakan Muhammadiyah. Mata keyakinan dan cita-cita hidup atau MKCHM, Hafunkah dan kepribadian Muhammadiyah. MKCHM yang disahkan pada tahun 1969 adalah substansi ideologis dan kompas gerakan. Ia lahir untuk menegaskan fokus Muhammadiyah pada kitab dakwah dan tauhid. Mari kita mulai dengan membedakan MKCHM yang tersusun dari 5 poin utama. Pilar 1, mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kelompok 1, pokok persoalan dan ideologis. Poin pertama, menegaskan identitas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tauhid. Tujuan final kita adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tauhid, pembaharuan, di sini sangat penting. Ia mencakup purifikasi, pemurnian ajaran dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafah, dan dinamisasi, pengembangan amal usaha dan metode dakwah agar relevan dengan iptek. Poin kedua adalah keyakinan kita. Islam adalah dakwah Allah yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Ini menolak pemisahan agama dari urusan publik dan menjadi landasan bagi semua amalan usaha. Kelompok 2, paham agama menurut Muhammadiyah. Poin ketiga, menjelaskan metodologi amalan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dipahami dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Peran majelis tarzim ini adalah kunci. Majelis tarzim bukanlah pembuat hukum, melainkan penentuan hukum. Mujtahid majelis ini menerapkan 3 pendekatan utama dalam berjihad, yaitu bayani, pendekatan linguistik berdasarkan teks Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada burhani, pendekatan rasional dan ilmiah, terutama dalam urusan mumalah, duniawiyah, dan melibatkan sains dan teknologi. Kemudian ada irfani, pendekatan spiritual atau hati nurani yang digunakan untuk memastikan setiap keputusan mendatangkan kemaslahan, kebaikan yang maksimal bagi umat. Dengan metodologi yang kokoh ini, ajaran Islam yang diamalkan Muhammadiyah adalah ajaran yang konsisten, ilmiah, dan tidak kaku atau jumud. Ini menjamin Islam yang kita yakini adalah Islam yang berkemajuan. Poin keempat adalah blueprint kerja nyata kita. Muhammadiyah berjuang untuk terlaksananya 4 bidang ini. Yang pertama ada akidah. Selain permonian dari TBC, kita berjuang untuk menanamkan tauhid sosial. Artinya tauhid harus diwujudkan dalam aksi nyata melawan kezaliman dan kemiskinan, bukan sekadar kepercayaan pasif. Kemudian ada akhlak. Kita berjuang untuk etika kolektif. Akhlak harus menjadi budaya organisasi di semua AWM. Misalnya, komitmen terhadap anti korupsi, profesionalisme, dan kejujuran harus menjadi ciri khas setiap kader dan institusi Muhammadiyah. Kemudian ibadah, konsistensi pada ibtihad diwujudkan melalui putusan tarzid yang terstandar. Yang ini penting untuk menjaga persatuan ritual dan disiplin organisasi dari Sabang sampai Merauke. Mumalah duniawah, fokus utama ini adalah ranah jihad terluas. Pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dijadikan ibadah sosial. Implementasikan kesehatan, Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah atau RSMA adalah wujud nyata mumalah duniawah yang menerapkan nilai profesionalisme dan pelayanan tanpa diskriminasi. Implementasi pendidikan, universitas dan sekolah Muhammadiyah adalah sarana untuk mencetak ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama yang menguasai sains dan agama. Implementasi ekonomi melalui Bank Syariah dan lembaga ZISWAF, zakat, infak, sedekah, wakaf. Muhammadiyah berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah. Mumalah duniawiyah adalah bukti bahwa Muhammadiyah menerjemahkan Islam bukan hanya sebagai ritual tetapi sebagai peradaban. Akhlak. Kemudian kelompok 3, fungsi dari misi dalam NKRI. Poin kelima, menegaskan komitmen kita.
Muhammadiyah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk membangun negara yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Makna NKRI bagi Muhammadiyah mengakui NKRI sebagai Darul Ahdi wa Syahadat, negara kesepakatan dan persaksian. Darul Ahdi, negara kesepakatan. NKRI adalah hasil konsensus para founding father, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah yang harus kita jaga. Darul Syahadat, negara persaksian, kita berkewajiban menjadi saksi dan menjaga moral bangsa, memastikan roda pemerintahan berjalan adil. Cita-cita baldatun tayyibun wa rabbu ghafur diartikan sebagai perpaduan sempurna antara kemakmuran fisik melalui pembangunan AUM dan kebaikan moral spiritual yang mendatangkan ridho Allah. Kontribusi nyata Muhammadiyah adalah mencerdaskan dan menyehatkan bangsa tanpa pernah meminta balasan sebagai wujud nyata kesetiaan pada negara. Pilar kedua, hakikat, fungsi, dan kedudukan Muhammadiyah. Setelah MKCHM menjadi ideologi, H.K menjelaskan posisi resmi organisasi. Hakikat atau jati diri Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tazhid. Ia menegaskan kembali bahwa kegiatan utama kita adalah dakwah dan pembangunan umat, bukan fokus pada perebutan kekuasaan. Kemudian fungsi. Ada dua fungsi sentral. Pertama, sebagai alat perjuangan dan penyebaran ajaran Islam. Kedua, sebagai amal usaha untuk mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya secara praksis. Kedudukan. Muhammadiyah adalah organisasi massa atau ormas Islam yang bersifat nasional. Ini berarti kita melayani dan bekerja untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau golongan, sebagai mewujudkan pengamalan muamalah duniawiyah. Pilar ketiga, kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah, kegiatan kader kampus atau sekolah. Terakhir, kepribadian Muhammadiyah adalah karakteristik yang harus melekat pada setiap anggota. Ini adalah panduan akhlak dan sikap kader yang dirumuskan pada tahun 1962, memiliki 5 aspek utama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Anggota harus memiliki komitmen tinggi pada Al-Quran dan Sunnah serta bersikap itibah. Muhammadiyah sebagai organisasi kader, kita wajib siap menjadi pelopor pelangsung dan penyempurnaan amal usaha. Setiap anggota harus menjadi pemimpin di bidang masing-masing, dasar amal dan perjuangan. Kita harus berlandaskan tauhid, ikhlas, dan hikmah pengabdian. Kita bekerja untuk Allah, bukan untuk pujian manusia. Pedoman berjuang. Anggota harus memiliki moral tinggi, kaya material, mandiri dan profesional, dan kaya ilmu. Perjuangan harus dilandasi musyawarah dan persaudaraan. Muhammadiyah menghadapi masyarakat. Anggota harus bersikap luas pandangan, terbuka, dan fleksibel terhadap perubahan. Kita harus mampu bersinergi dengan semua golongan, namun tetap teguh memegang prinsip Islam berkemajuan. Kemudian kesimpulan, kepribadian Muhammadiyah mendidik kita menjadikan ulama yang intelektual, yang ulama pribadi yang utuh, mampu menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat serta bermanfaat bagi umat. Kemudian penutup. Sebagai penutup seluruh materi ini, MKCHM, H.K dan kepribadian Muhammadiyah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ia adalah peta jalan bagi Muhammadiyah untuk harus berkhidmat kepada bangsa dan agama. Saya, Fakir Ananda Pratama, adalah menginternalisasi dan mengimplementasikan seluruh nilai ini. Mari kita menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurnaan perjuangan ini, menjadi pencerah dan teladan bagi umat. Semoga penjelasan yang komprehensif ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.